Ya Allah. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel El-Laila Official, tempat di mana suara umat, akal sehat, dan kejujuran akan terus bersuara. Jika Anda peduli pada umat Islam, pada jutaan jemaah haji yang baru saja menunaikan ibadah di Tanah Suci, maka video ini penting untuk Anda simak sampai akhir. Sebab di saat proses pemulangan jemaah haji 2025 masih berlangsung dan sebagian jemaah masih berada di Madinah menanti jadwal pulang, langit Timur Tengah sedang dipenuhi rudal. Iran telah menyerang Israel. Israel membalas dengan kekuatan penuh dan dunia sedang menahan napas. Lalu pertanyaannya, apakah perang ini akan berdampak pada jemaah haji kita? Apakah Makkah Madinah masih aman? Apakah kepulangan mereka akan terganggu? Kali ini kami akan bongkar secara tuntas dan mendalam. Klik dulu like dan subscribe, karena kami akan terus hadir membawa isu penting yang tak dibahas media besar, tapi menyangkut nasib umat secara langsung. Pada awal Juni 2025, tensi konflik Iran-Israel meledak. Iran menembakkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel sebagai bentuk pembalasan atas pembunuhan pejabat militernya di Damaskus. Israel membalas dengan serangan udara ke situs-situs militer dan nuklir Iran. Amerika Serikat, Inggris, dan Sekutu Barat langsung menyatakan siaga 1. Pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar dan Bahrain ikut diketatkan. Dan satu wilayah yang langsung mendapat pengamanan ekstra adalah Arab Saudi. Mengapa? Karena letaknya sangat strategis dan karena di sanalah jutaan jemaah haji baru saja menyelesaikan ibadahnya dan sebagian besar masih dalam proses kembali ke tanah air. Arab Saudi memang tidak ikut secara langsung dalam konflik, tapi posisinya diapit oleh Iran di sebelah timur dan dekat dengan wilayah Israel di barat laut. Bandara Jeddah, Bandara Madinah, bahkan jalur laut dan udara yang dilalui jemaah berada dalam radius risiko konflik militer. Iran memiliki rudal balistik jarak jauh. Israel memiliki senjata presisi tinggi. Dan bila keduanya terus berbalas serangan, Arab Saudi sangat mungkin terdampak secara militer maupun ekonomi. Mari kita lihat faktanya. Fase kepulangan jemaah haji Indonesia belum selesai. Kloter akhir dijadwalkan tiba di Indonesia pada 11 Juli 2025. Kemudian, jalur udara bisa terganggu kapan saja. Jika ada penutupan wilayah udara, seperti yang pernah terjadi pada konflik Yaman, maka pesawat bisa dialihkan, dibatalkan, bahkan ditunda berhari-hari. Lalu, ketegangan di Saudi akan meningkat. Dan ini berisiko memengaruhi pelayanan jemaah, pengamanan ketat, pembatasan mobilitas, bahkan gangguan logistik. Dan jika perang melebar ke Lebanon, Irak, Suriah, atau Yaman, maka kawasan benar-benar menjadi ladang api. Dan kita tahu, banyak jemaah transit udara melewati kawasan tersebut. Haji bukan sekadar ibadah. Ia adalah ibadah massal lintas negara yang sangat bergantung pada stabilitas kawasan, kelancaran diplomatik, dan logistik internasional. Dan jika perang Iran-Israel ini terus berlangsung, bahkan mungkin menarik Amerika Serikat dan negara-negara Arab lainnya ke dalam konflik langsung, maka bukan hanya jemaah 2025 yang terancam. Bisa jadi umroh akan dibatasi. Bisa jadi haji 2026 akan sulit direncanakan. Bisa jadi kita akan melihat politik global masuk ke jantung Makkah dan Madinah. Pertanyaannya,
apakah pemerintah Indonesia sudah siap dengan skenario darurat? Apakah Kementerian Agama dan BP Haji sudah menyiapkan jalur evakuasi alternatif rute udara? Atau komunikasi langsung dengan otoritas Saudi jika situasi memburuk? Kita tidak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa bersuara. Kita bisa mendesak agar pemerintah tidak hanya diam, tidak hanya menenangkan publik dengan pernyataan aman, padahal tidak ada backup plan nyata. Kita juga harus bijak sebagai umat, tidak mudah terpancing provokasi, tidak ikut menyebar hoaks, tapi juga tidak menjadi umat yang bisu terhadap bahaya nyata. Sebab, jika kita diam hari ini, besok bisa jadi anak kita, orang tua kita, gagal berangkat haji bukan karena antrean 40 tahun, tapi karena dunia Islam sedang dibakar dari dalam. Ingat, di Tanah Suci, jutaan jemaah baru saja menyelesaikan ibadah yang suci. Tapi di sekeliling mereka, api sedang menyala. Jangan biarkan mereka pulang ke negeri ini dalam keadaan sunyi, tanpa kepedulian, tanpa perlindungan. Kami akan terus memantau dan mengawal. Karena suara rakyat, suara jemaah, dan suara kebenaran tidak boleh dibungkap, tidak boleh dibeli. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak tertinggal ketika kebenaran kembali kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di El Leila Official. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.